Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Hizib, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa hizib berasal dari kata bahasa Arab hizbun yang berarti laskar, kumpulan, golongan, atau pasukan. Dalam konteks keagamaan, hizib adalah kumpulan wirid yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, doa, dan zikir yang disusun oleh ulama salafus sholih. Hizib digunakan sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi persoalan kehidupan, baik lahiriah maupun batiniyah, yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penyusun hizib biasanya adalah para ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan spiritualitas tinggi. Penyusunan hizib tidak bisa dilakukan sembarangan, karena memerlukan pengetahuan mendalam tentang Al-Quran, hadits, dan makna spiritual. Beberapa ulama terkenal yang menyusun hizib antara lain Abil Hasan Asy-Syadzili, Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan Imam An-Nawawi. Hizib juga sering dihubungkan dengan tokoh-tokoh tarekat atau sufi yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hizib berkembang luas di berbagai wilayah dunia Islam, terutama di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Di Indonesia dan Malaysia, hizib cukup populer, khususnya di kalangan pesantren, tarekat, dan masyarakat Melayu. Di pesantren, hizib sering dipelajari dan diamalkan sebagai bagian dari tradisi spiritual. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tradisi hizib sudah berkembang sejak masa awal Islam. Kata hizib sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Pada masa Nabi Muhammad, kata hizib juga merujuk kepada bala tentara malaikat yang diturunkan Allah, seperti yang terjadi dalam pertempuran Badar. Hingga kini, hizib terus diamalkan, baik dalam kegiatan harian maupun acara khusus seperti pembacaan bersama pada hari tertentu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tujuan utama hizib adalah mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman dan tauhid, serta memohon perlindungan dan pertolongan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Banyak orang yang mengamalkan hizib untuk menenangkan jiwa, memperkuat spiritualitas, dan menjaga diri dari pengaruh negatif, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hizib dibaca dengan penuh kehusyukan dan pemahaman terhadap makna doa dan ayat yang terkandung di dalamnya. Beberapa hizib dapat diamalkan oleh siapa saja, sedangkan hizib tertentu memerlukan ijazah atau izin dari guru spiritual agar penggunaannya tepat dan membawa manfaat. Dalam tarekat, hizib biasanya diajarkan secara turun-temurun oleh para guru kepada muridnya. Informasi lengkap dari berbagai sudut pandang. Hizib tidak dapat disamakan dengan rangkaian wirid biasa. Meskipun sama-sama berisi kumpulan doa dan ayat Al-Quran, hizib memiliki kekhususan yang mendalam. Hizib dipercaya sebagai pasukan pelindung spiritual bagi mereka yang rutin membacanya. Hal ini membuat hizib memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan wirid biasa. Dalam tradisi pesantren, hizib sering dipelajari bersamaan dengan ratib. Ratib adalah rangkaian wirid yang dirancang untuk konsumsi umum. Ratib bersifat lembut dan tidak menimbulkan efek samping spiritual yang berat. Contoh ratib yang terkenal adalah Ratib Al-Haddad dan Ratib Al-Atas. Perbedaan mendasar antara ratib dan hizib terletak pada tingkat kekhususan serta asrar atau rahasia spiritual yang terkandung di dalamnya. Hizib disebutkan dalam Al-Quran dalam berbagai konteks, termasuk untuk menggambarkan golongan yang taat kepada Allah maupun golongan yang mengikuti setan. Kata hizib dalam Al-Quran memiliki makna kelompok atau golongan, dan sering digunakan untuk menggambarkan kekuatan yang bersatu dalam tujuan tertentu. Misalnya, Hizbullah berarti kelompok yang berada di jalan Allah.
Dalam sejarah Islam, salah satu contoh nyata kekuatan spiritual yang digambarkan melalui istilah hizib adalah ketika Allah menurunkan 5.000 malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam pertempuran Badar. Ini menunjukkan bahwa kata hizib juga dapat merujuk kepada kekuatan gaib yang mendukung umat beriman. Di dunia Melayu, hizib menjadi bagian penting dalam kehidupan keagamaan. Banyak hizib yang disusun oleh ulama tarekat dan diajarkan di pesantren. Beberapa hizib terkenal antara lain Hizib Bahar, Hizib Nasir, Hizib An-Nawawi, dan Hizib Wikayah. Setiap hizib memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda, tergantung pada penyusunnya dan maksud spiritual yang ingin dicapai. Dalam dunia persilatan atau ilmu kebatinan, hizib juga sering diamalkan untuk memohon kekuatan, perlindungan, dan keberanian. Namun, ajaran ini harus tetap diarahkan pada niat yang benar, yaitu untuk mencari ridha Allah, bukan untuk kesombongan atau tujuan negatif. Pelajaran dan nilai positif. Dan, hizib mengajarkan pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan Allah melalui doa, zikir, dan pengamalan ayat-ayat Al-Quran. Dan, membaca hizib secara rutin membutuhkan kedisiplinan yang tinggi, yang dapat melatih kesabaran dan konsistensi dalam beribadah. Dan, hizib dapat menjadi sarana perlindungan dari pengaruh negatif, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dan, memahami hizib juga berarti menghargai warisan spiritual yang diturunkan oleh para ulama dan sufi terdahulu. Hizib merupakan tradisi yang kaya nilai spiritual dan budaya. Keistimewaannya terletak pada penyusunan yang dilakukan oleh ulama yang memiliki kedalaman ilmu. Namun, kekurangannya adalah adanya potensi penyalahgunaan ketika hizib diamalkan tanpa bimbingan yang tepat. Beberapa orang mungkin tergoda untuk menggunakan hizib demi tujuan duniawi yang tidak benar, seperti kekuatan fisik atau kekuasaan. Saran yang membangun adalah agar hizib dipelajari di bawah bimbingan guru spiritual yang terpercaya. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa hizib bukanlah jaminan keberhasilan tanpa usaha, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman. Dengan pemahaman yang benar, hizib dapat menjadi warisan spiritual yang membawa manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Tidur. Ayo kita tidur.